Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Heni Matul Izzah, mahasiswi PPG dalam jabatan 2023. Kategori 1 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nomor induk mahasiswa saya 23010910603. Saya mengajar di MA As'adiyah Kramat, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Hari ini Kamis 30 November 2023. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 11 dengan materi adab perjalanan. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik saya. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mengapa? Berikutnya, bagaimana cara menerapkan adab perjalanan? Saya, Bu. Ya, silakan Pak Iko. Sunnah mengawali perjalanan pada hari Kamis. Mengawali perjalanan dalam waktu pagi hari mendapat doa dari Rasulullah. Jangan melakukan perjalanan sendirian. Sunnah mencari teman. Hendaklah malam hari tetap melakukan perjalanan. Oke, terima kasih Pak Iko. Jadi, sunnah melakukan perjalanan itu pada hari Kamis. Dan walaupun malam tetap tidak apa-apa. Itu sabdanya Rasulullah, melakukan perjalanan tidak apa-apa. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menganalisis adab dan manfaat perjalanan. Yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang adab dan manfaat perjalanan. Itu ya tujuan pembelajaran kita. Kompetensi awal dari pembelajaran kita adalah menganalisa adab dan manfaat perjalanan. Yang kedua, menyajikan hasil analisa tersebut tentang adab dan manfaat perjalanan. Masih ingat metode kita pakai apa? PBL, yaitu problem based. Pembelajaran kontekstual dan kooperatif. Oke. Sebelum apa ini dibentuk kelompok, perhatikan dulu ya penjelasan dari Ibu. Silakan diperhatikan. Jadi materi kita yaitu tentang adab perjalanan. Apa itu adab perjalanan? Kebiasaan untuk mengadakan suatu perjalanan dengan berbagai keperluan, terutama berdagang. Telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat Arab sebelum lahir. Dalam bahasa Arab ditemukan kata rihlah atau safar yang mempunyai pengertian yang sama dengan perjalanan. Dalam kamus bahasa Indonesia, perjalanan mempunyai arti cara atau gerakan ataupun sebagainya berjalan ataupun bepergian dari suatu tempat ke tempat lain untuk suatu tujuan. Secara istilah
negeri ini dan kebaikan penduduknya serta kebaikan yang ada di dalamnya. Dan saya berlindung kepada Allah dari kejahatan negeri ini dan kejahatan penduduknya serta kejahatan yang ada di dalamnya. Apabila kita berjalan kaki, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, berjalan ada di sebelah kiri. Yang kedua, jangan kejar-kejaran atau berteriak ya ketika perjalanan. Yang ketiga, apabila berjalan kelompok, jangan mengganggu pengguna jalan. Yang keempat, apabila menemukan benda-benda yang berbahaya seperti paku, beling, dan lain-lain segera diambil dan dibuang ke tempat sampah. Jika ada trotoar, maka berjalanlah di trotoar. Jangan di jalanan ya, jangan ojo di embonge ya, jangan di jalannya tapi di trotoar. Boleh. Yang keenam, nggak boleh di jalannya maksudnya ya, tapi di trotoar. Yang keenam, jika hendak menyeberanglah di tempat penyeberangan, yaitu zebra cross. Nggak boleh sembarangan. Adab ketika kembali dari perjalanan. Apabila kita sampai dari perjalanan dengan selamat, maka kita wajib bersyukur dan mengucapkan kalimat hamdalah. Gimana kalimat hamdalah itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur dan sholat sunnah. Oke, berikutnya nilai positif dari adab perjalanan. Yang pertama, safar dapat menghibur diri dari kesedihan. Safar adalah sarana untuk mencari hasil dari usaha. Yang ketiga, safar dapat mengantarkan orang untuk mencari pengalaman dan pengetahuan. Yang keempat, dengan safar dapat mengenal adab kesopanan yang dimiliki bagi orang yang dikunjunginya. Yang kelima, perjalanan dapat menambah dan dapat menambah kawan yang baik dan mulia. Berikutnya, adab-adab perjalanan sesuai hadis Nabi. Yang pertama, silakan dibaca bersama. Oh, yang kedua, mendirikan sholat sunnah sebelum perjalanan. Tiga, mencari teman saat bepergian atau tidak sendirian. Keempat, meminta nasihat dari orang baik. Lima, berdoa ketika meninggalkan rumah. Enam, berdoa ketika berkendara. Tujuh, saat menanjak dan bertasbih kala menurun. Kira-kira kalimat takbir itu seperti apa? Allahu Akbar. Itu ya, ketika nanjak kita ucapkan Allahu Akbar. Kalau ada turunan kita ucapkan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu ya, kita kalimat tasbih. Berikutnya ayat Al-Quran tentang perjalanan. Allah telah menerangkan tentang ayat perjalanan ini di surat Muhammad. Di surat Muhammad ayat 10. Doa apa? Di surat Muhammad ya, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu 'alaihim walil kafirina amsaluha. Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima atau nasib yang serupa. Berikut Allah juga menerangkan dalam surat Al-Mulk tentang perjalanan ini. Silakan dibaca. Huwallazi bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'alakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah
perjalanan Nabi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Terima kasih. Ini materi yang telah Ibu sampaikan. Berikut kita saksikan videonya ya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, dalam melakukan segala aktivitas maka akan membawa keberkahan apabila kita lakukan dengan penuh adab dan tata cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam kita melakukan perjalanan, saudara. Kalau kita melakukan perjalanan dengan penuh adab-adab, maka insya Allah keberkahan akan berpihak kepada kita. Maka di antara adab-adab perjalanan adalah sebelum kita melakukan perjalanan, maka kita keluar rumah dengan mendahulukan kaki yang kiri seraya membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian ketika kita mau naik kendaraan, maka disunnahkan kita mendahulukan kaki yang kanan, dan ketika naik baca basmalah, bismillah. Ketika duduk, alhamdulillah. Nah, setelah kita duduk dan kendaraan akan berjalan, maka kita membaca doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, yaitu Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu naik kendaraan darat. Kalau kendaraan laut, maka bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Setelah kendaraan berjalan, maka kita harus tetap berusaha untuk berzikir, mengingat Allah. Dan perjalanan apalagi naik kendaraan itu sangat dekat sekali dengan kematian, karena sesungguhnya ada kecelakaan ataupun yang lain, maka sangat dekat dengan kematian. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana jikapun kita dalam keadaan darurat seperti itu, kita mengalami ajal, maka apa yang kita ucapkan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam perjalanan kita melihat masjid, maka bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jika di perjalanan kita melihat kemaksiatan atau ada misalnya wanita yang buka aurat, maka doanya kita berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnahnya perempuan. Kalau kita melihat ataupun lewat dan melihat gedung-gedung yang indah, rumah-rumah mewah yang menjadikan hati kita terkesima, maka jangan biarkan, kita segera berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya. Ya Allah, saya berlindung darimu dari fitnahnya dunia. Kalau kita melewati jembatan, maka doanya Allahumma ya Rabbi sallim sallim. Jika kita melihat tempat ibadah orang lain, maka baik itu wihara ataupun gereja, yaitu doanya adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah. Nah, kalau kita dalam perjalanan diperbolehkan, ada rukhsah dari Allah, kita ambil rukhsah itu. Jika perjalanan lebih dari 2 marhalah atau sekitar 81 kilo, maka kita sholat jamak dan qashar diperbolehkan, bahwa Allah suka jika kita mengambil rukhsah dari Allah. Di bulan Ramadan misalnya, kita diperbolehkan tidak berpuasa, tapi mengqadai di hari yang lain atau setelah Ramadan. Tapi bagusnya tetap puasa. Namun kalau sholat haji, bagusnya kita
jamak dan qasar ya. Nah, saudaraku, kalau kita pulang ke rumah, ini bagaimana disunahkan juga kita singgah dulu ke masjid dan sholat 2 rakaat. Gitu. Nah, kita masuk kampung kita ataupun yang lain, maka berdoa, Allahumma barik lana fiha warzuqna jannaha wa habbibna ila ahliha wa habbib salihi ahliha ilaina. Nah, itu diantara adab-adab perjalanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi kita dalam perjalanan sehingga pulang dengan selamat dan membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ibu terangkan materi tadi dan kita saksikan videonya, adakah yang ditanyakan? Saya Bu, Ya, silakan Fani. apakah boleh ketika perjalanan naik sepeda motor tidak memakai helm? Tidak boleh, Fani. Mengapa Bu? Karena helm itu melindungi kepala kita dari benturan kalau terjadi kecelakaan, dan helm itu juga melindungi kita dari angin, dari hembusan angin. Dan juga yang paling penting, kalau tidak pakai helm siapa yang ditangkap? Ditangkap oleh polisi karena tidak taat lalu lintas. Fani ya, terima kasih. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Oke, terima kasih. Silakan dibentuk kelompok. Yuk, bentuk kelompok. Ibu kasihkan LKPD-nya ya. Yuk dikerjakan bersama. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 3. Di sini kelompok 3. Kelompok 3 sendiri, enak kamu, enak ini. Kelompok 4 ya. Kelompok 3, kelompok 5. Kelompok 4 ya. Oke. Terima kasih. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 10 menit saja. Ibu kasih waktu 10 menit saja mengerjakan tugas kelompok itu. Ya, dikerjakan, dibuka bukunya, dibuka ya, dibuka. Tadi yang telah Ibu jelaskan tadi. Situ kan juga ada buku paket. Ya. Udah, satu kuah ya, Rosa. Ya. Yuk, kerjakan. Semangat. Dah, 5 menitnya. Kurang 5 menit ya. Ayo. Semangat. Dibuka bukunya.
silakan dicari. Sudah habis. Yuk kumpulkan. Kumpulkan. Silakan. Terima kasih. SKPD-nya kumpulkan. Ayo kumpulkan. Ayo kumpulkan. Habis 10 menitnya. Oke, Ibu acak lagi ini ya. Jadi ini dikoreksi bersama. Ini dikoreksi bersama, dikerjakan di depan kelas. Ya. Ajak lagi kelompok koreksi bersama, silakan dikoreksi ya. Ayo nomor 1, kelompok 1, silakan. Nomor 2 nanti kelompok 2 ya. Nomor 2.
setuju? Oh, Laili ya? Laili Saada. Silakan disimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlaili Saada dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan kesimpulan pelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya ialah kebiasaan untuk mengadakan suatu perjalanan dengan berbagai keperluan, terutama berdagang, telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat Arab sejak lahir. Dalam bahasa Arab ditemukan kata rilah atau safar yang mempunyai pengertian yang sama dengan perjalanan. Dalam kamus bahasa Indonesia, perjalanan mempunyai arti cara atau berangkat ataupun sebagainya berjalan ataupun bepergian dari suatu tempat ke tempat lain untuk suatu tujuan. Secara istilah, perjalanan diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau mengendarai kendaraan yang mengantarkan kita ke suatu tujuan dengan maksud dan tujuan tertentu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita hari ini. Terima kasih, Laili ya. Jadi selain yang disampaikan oleh Laili tadi, ada nilai positif dalam perjalanan itu. Ya tadi ya ada di LKPD, selain satu dapat menghibur diri, yang kedua sarana untuk mencari hasil atau usaha. Yang ketiga dapat mengantarkan orang mencari pengalaman dan pengetahuan. Dapat mengenal adab kesopanan yang dimiliki bagi orang yang dikunjungi. Perjalanan dapat menambah wawasan, mendapatkan kawan yang mulia dan baik. Oke, karena ini sudah kita lalui, berarti ada PR untuk pertemuan yang akan datang. Silakan ditulis. Ayo tulis. Ditulis. Menurut pendapat Anda, bolehkah ketika di dalam perjalanan kita bernyanyi? Bagaimana menurut pendapat Anda ketika di dalam perjalanan kita bernyanyi? Jelaskan. Ya. Oke. Sudah ditulis ya? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Iya.